Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara semua dengan keadaan saya diberkati Tuhan. Ini merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada kemahsiswaan melalui pelbit doa yang menjadwalkan saya di hari ini untuk memimpin pemberitaan firman Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua, nanti teman-teman mengikutinya di Alkitab masing-masing. Di bawah judul perikop, tetap kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan dan korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu betapa pentingnya keselamatan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, lebih jauh dalam perikop ini, maka satu hal yang perlu kita ketahui bahwa keselamatan ini merupakan doktrin termega atau pengajaran yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab di dalam keselamatan kita bisa melihat kasih Allah dan pengorbanan Allah yang begitu besar bagi setiap kita orang berdosa. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada untuk melayani Dia. Amin. Haleluya. Baik, dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Paulus memuji dan menasihati orang-orang kudus yang ada di Filipi. Di ayat yang ke-12, di situ dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Pujian yang Paulus berikan adalah bahwa jemaat di Filipi ini taat dan patuh terhadap ajaran kasih Kristus. Pujian yang Paulus berikan adalah supaya jemaat di Filipi ini lebih bertekun lagi dalam ketaatan mereka. Nah, yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah apakah saudara bisa memberikan pujian pada saat melihat sesuatu yang baik dalam sikap atau tindakan seseorang. Entah itu istri kita, entah itu suami kita, anak kita, atau bahkan teman-teman kita yang kita melihat dia melakukan suatu tindakan yang terpuji. Apakah kita bisa memberikan pujian itu kepada mereka? Ingat bahwa pujian itu adalah bisa menjadi sebuah motivasi kepada seseorang untuk bisa berbuat baik lagi. Haleluya. Tapi yang menjadi catatan bagi kita semua adalah jangan kita memuji di saat ada suatu tindakan yang tidak baik di sana. Sebab jika kita memuji namun tidak ada perbuatan yang baik di sana, pujian kita itu bersifat munafik dan hanyalah dusta semata. Misalnya kayak gini, kita datang ke acara nih, ada acara. Lalu datanglah, biasa kalau di acara-acara begitu, ibu-ibu atau cewek-cewek itu, mereka berdandan itu kadang terlalu over ya.
terlalu over, dan akhirnya mungkin kita mau menjaga perasaannya, kita bertemu dengan dia, kita salami dia, wah make upmu bagus, wah make upmu keren, padahal di hati kita penuh dengan hujatan yang luar biasa. Kita bilang, ini orang tahu make up kok sonde ini, subasa kupang lah. Ini orang bisa make up atau tidak ini, dan lain sebagainya. Padahal ucapan yang kita berikan kepada dia, wah penampilanmu keren hari ini, tapi hati kita penuh kemunafikan dan dusta. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, perlu menghindari hal ini. Berikanlah pujian itu jika perlu, dan kalau tidak, kita harus, kalau ada sesuatu kritikan yang harus kita sampaikan, berikan itu. Karena kasih yang nyata adalah lebih baik dari teguran yang nyata, merupakan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, berikut kita akan melihat nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Setelah Paulus melontarkan pujiannya, dia memberikan nasihat masih di ayat yang sama, di ayat 12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata kerjakan keselamatanmu tidak memiliki arti bahwa keselamatan itu adalah usaha kita. Keselamatan itu adalah usaha kita. Dengan kita berbuat baik, kita mengabdi kepada Tuhan, kita jangan berpikir bahwa kita bisa mencapai keselamatan itu dengan diri kita sendiri. Tidak demikian. Atau keselamatan itu kita bisa capai dengan perbuatan kita ditambah dengan usaha Allah dalam hidup kita. Tidak demikian. Dalam keselamatan itu hanyalah anugerah Allah, semata-mata anugerah Allah bagi setiap kita orang percaya. Tidak ada unsur kitanya di dalam keselamatan itu. Hanya Allah lah yang mengaruniakan keselamatan itu bagi kita. Dengan menyadari hal ini, kita patut bersyukur. Karena kita adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Sebab kita bisa percaya kepada Kristus yang di dalamnya ada keselamatan itu. Amin. Saya kasih ilustrasi supaya kita lebih menghayati betapa beruntungnya hidup kita sebagai orang Kristen. Seperti begini Bapak Ibu. Ada sebuah undian yang hadiahnya 10 miliar. Dan dari jutaan bahkan miliaran orang yang mengikuti undian itu, kita terpilih menjadi sebagai pemenang undian hadiah 10 miliar itu. Betapa bahagianya kita ya. Betapa bersyukur, betapa beruntungnya kita mendapatkan hadiah itu. Ini adalah hadiah, saya kasih contoh hal duniawi. Mengenai keselamatan ini sangatlah luar biasa. Sebab kita bisa menikmati kehidupan kekal yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Jadi jangan tukarkan keselamatan kita dengan hal duniawi. Sebab Yesus mengaruniakan keselamatan itu dengan sangat mahal. Yohanes Calvin, seorang teolog dan tokoh reformasi gereja, berkomentar bahwa kata keselamatan di sini adalah the entire course of our calling, yang artinya seluruh jalan panggilan kita. Jadi di sini keselamatan itu mempunyai arti yang berbeda dari biasanya. Di sini keselamatan itu mencakup daerah mulai saat kita percaya sampai kita masuk surga. Jadi ketika kita belum percaya, maka keselamatan itu belum ada. Keselamatan itu belum ada. Jadi dengan tegas saya mau katakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jika ada pandangan lain yang berkata bahwa di luar Kristus ada keselamatan, ini merupakan penghinaan yang besar terhadap karya Kristus, terhadap penebusan Kristus bagi kita umat berdosa. Dan kematian Yesus Kristus merupakan kematian terbodoh
dan terkutuk, sebab di luar dia masih ada jalan keselamatan. Hal ini tentu tidak benar. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia rela ditangkap, difitnah, disiksa, bahkan disalibkan. Hanya untuk keselamatan itu kita dapatkan. Dengan menyadari hal itu, kita harus punya hati menginjil kepada orang lain. Sebab kasihan bagi mereka yang tidak percaya, tidak mengenal Injil, kasihan mereka akan dihukum kekal di dalam penghukuman akhir nanti. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Tuhan melalui wadah seperti ini, nanti mungkin kita menjadi guru, kita menjadi hamba Tuhan dimanapun kita pergi, ayo beritakan Injil, jangkau jiwa-jiwa. Kasihan mereka kalau kita menyia-nyiakan jiwa-jiwa itu. Amin. Kita lanjut bahwa kata kerjakan dalam bahasa Yunani di sana adalah katergaseste, yang berasal dari kata kerja yang berarti to bring atau to completion, yang artinya menyelesaikan. Jadi kerjakan keselamatanmu berarti dalam jalan saudara ikut Tuhan harus selesaikan. Jangan berhenti di jalan. Ketika kita dalam mengikuti Tuhan pasti ada masalah, pasti ada godaan, tapi kita terus jalan dengan Tuhan sampai kita bertemu muka dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Jadi tetap kerjakan keselamatanmu menunjukkan bahwa kita harus tekun, terus berusaha. Mulai kita percaya sampai kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang mau menaati dan taat kepada Dia. Amin. Di sini dibutuhkan penyerahan diri kita. Kita mau tidak? Tuhan mau bekerja, kita mau tidak? Kita mau taat tidak? Kita lanjut di berikutnya. Dengan takut dan gentar. Dalam bahasa aslinya, kata-kata ini diletakkan di depan, yaitu with fear and trembling work out your salvation. Dengan takut dan gentar kerjakanlah keselamatanmu. Ini menunjukkan bahwa bagian ini yang ditekankan. Paulus tidak bermaksud supaya dalam kita mengikuti Tuhan, kita ikut Tuhan dengan gemetaran. Tapi yang Paulus maksudkan adalah dalam kita mengikuti Kristus ada usaha yang serius di dalamnya. Artinya Paulus menghendaki usaha yang serius bagi setiap kita yang percaya. Kita tidak boleh main-main dengan dosa. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita punya kemauan yang tinggi untuk menanggalkan semua dosa yang selama ini kita perbuat. Kita jangan menginginkan kembali ke kehidupan lama kita. Tapi kita harus terus ikut Tuhan dan menanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Siap meninggalkan semua dosa? Lalu muncul sebuah pertanyaan. Mengapa di ayat 12 menyuruh kita mengerjakan keselamatan, tetapi ayat 13 mengatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kita harus melihat hal ini dengan teliti. Di situ kata mengerjakan dalam bahasa Yunaninya adalah energon, present participle. Kata ini menunjukkan bahwa Allah disebut sebagai the energizing one. The energizing one. Orang yang memberi energi. Orang yang memberi energi. Semuanya adalah karena pekerjaan Allah dalam kita. Jadi dalam kita berusaha mematikan kedagingan kita yang sudah melekat kuat, Allah memberi kita kekuatan untuk melepaskan dosa itu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan waktu kita percaya. Menurut kerelaannya menunjuk kedaulatan Allah
Jadi dalam mengerjakan keselamatan di dalam setiap pribadi kita, Allah lah yang berdaulat memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup bersama dengan Dia dengan kesungguhan hati tanpa bersungut-sungut. Semuanya itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan supaya di ayat yang ke-15 dan seterusnya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi punya tujuan, Allah bekerja di dalam hidup kita tuh punya tujuan supaya kita tiada beraib, tiada bernoda. Kita tidak sama seperti dunia yang sudah bengkok hatinya, keinginannya yang jahat. Allah mau menspesialkan kita, mempersiapkan kita menjadi anak-anak Allah yang agung, yang bercahaya, terang di tengah dunia. Sehingga kita menjadi surat yang terbuka bagi dunia. Ketika orang melihat kita, mereka melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita,